Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Ya, welcome back again ya di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini Mami Lukti Tarot MS mau bacakan tentang situasinya dia, perasaannya dia, dan tindakannya dia setelah kita lepas dia. Oke, kalian dealkan orang yang kalian inginkan, kalian bayangi, oke? So, kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang kita inginkan insya Allah tercapai dan diampuni dosa kita dan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan dia juga ya di sini. So, aku lagi nyari korek apinya kemana ya. Oke, aku mau kasih tahu kalau tarot ini bukan mainan ya guys, bukan mainan. Tolong ya hargai. Karena setiap reader memang beda-beda, tapi di channel aku ini aku memakai spiritual. Karena bagaimanapun tarot ini termasuk bagian dari sihir, ya. Kenapa? Karena kita tahu rahasia, ya, rahasia Allah gitu ya. Walaupun ini tidak banyak, tapi ini kan pasti rahasia Allah yang harus kita minta izin. Jadi jangan percaya dengan tarot 100%, aku tidak menginginkan ya, tidak. Tapi jangan kalian abaikan ya, jangan kalian anggap enteng tarot ini ya. Aku mohon banget ya, aku mohon. Karena di sini tarot ini adalah juga tentang gaib ya. Bagaimana kita mengetahui rahasia Allah yang akan terjadi ke depannya, itu kan rahasia Allah, sebenarnya tidak boleh. Tapi semua tergantung dari niatnya, dari readernya, niat readernya itu untuk apa ya. Dan membaca tarot ini memang harus dilindungi dengan spiritual ya, harus dilindungi dengan spiritual. Kalau tidak akan menjadi petaka buat dirinya sendiri dan juga orang lain, kan kasihan ya. Karena ini kan membaca energi ya, dan ini adalah termasuk sihir ya, tapi semua tergantung dari kalian ya. Tapi jangan dianggap mainan tarot ini. Kalau kalian anggap mainan, so otomatis hasilnya pun menjadi mainan gitu ya. Percuma gitu loh kalian nonton tapi hasilnya jadi mainan, kan kalian juga sendiri yang kesel, kalian juga sendiri yang kecewa. Kenapa? Karena dari awal aja kalian sudah menganggap sesuatunya itu remeh gitu loh ya. Apalagi ini urusan dengan gaib. Jangan percaya 100% tentang tarot, tapi juga jangan kalian anggap remeh ya. Karena aku hanya ingin kalian hormati ya dan hargai kekuatan gaib ya, kekuatan gaib. Karena bagaimanapun aku membaca ini bukan sembarang baca, bukan karena ingin mencari popularitas, tidak ya. Karena aku memang ditugaskan untuk membantu yang membutuhkan healing. Kalau yang menganggap tarot aku ini iseng-iseng, jangan main ke channel aku ya, jangan. Soalnya aku usahakan semaksimal mungkin tarot ini menjadi nyata seperti yang sudah ya. Allah memberikan, alhamdulillah, nyata 90% ya. Bagi dipercaya jangan 100%, jangan, tetap mintanya kepada Allah ya, harus. Tapi kalau ini sebagai prediksi, tapi jangan kalian anggap remeh, jangan kalian anggap sebagai mainan kalau kalian tidak iringi dengan ikhtiar kepada Allah atau Tuhan masing-masing. Oke? Aku hanya ingatkan kepada kalian ya, jangan anggap remeh tentang gaib, please ya, jangan ya. Karena aku di sini juga menjadi reader ini tidak sembarang ya, hanya menjadi reader tidak, tapi memang sudah ditugaskan, ada tujuan ya. So kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang kita inginkan tercapai dan diampuni dosa kita dan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Karena aku juga minta pastinya ke Allah, ini hanya sebagai gambaran aja, prediksi ya guys, tapi bukan berarti harus percaya kepada Allah kepada tarot ya, bukan ya. Jadi salah tuh tadi gara-gara emosi ya, karena ada ya, adalah gitu ya yang kulihat di situ sebuah komen ya. Jadi kalau bisa aku sarankan buat kalian semua ya, tarot ini bukan mainan ya guys, ini bisa petaka sendiri loh ya, bisa petaka sendiri kalau kalian anggap
tentang tarot ini mainan. Jangan percaya 100%, iya, jangan. Tapi jangan dianggap remeh. Karena tarot ini adalah termasuk ilmu sihir. Ya, sihir yang berupa dengan gambaran. Ya, tolong ya. Dihargai cara kerjaku. Ya, berkoneksi dengan alam gaib, yaitu dengan Allah pastinya. Kenapa? Ya kan untuk mendapatkan nyata readingan aku. Ya, dari akunya aja serius meminta ke Allah untuk dapat readingan ini nyata, tapi kalian anggap remeh, kalian anggap main-main, ya otomatis hasilnya ke kalian pun jadi remeh. Jadi kalian akan diremehkan orang gitu loh, karena aku memintanya dengan keseriusan ya. Dengan tirakat, guys. Hargai ya, tolong ya. Oke, ini tentang perasaannya dia, tindakan niatnya dia, ya situasinya dia setelah kita lepas dia. Oke, ada file 1, file 2, file 3. Sorry ya guys, aku hanya kasih tahu secara bijak ya. Kalau orang mau healing itu menghargai yang namanya spiritual. Kalau orang tidak menghargai spiritual, itu namanya hanya memakai logika, itu belum healing. Karena masih tersimpan ego, tersimpan dendam. Ya, aku harap kalian paham. Kalau orang yang sudah spiritual, dia akan memahami dan bisa memaafkan apapun kesalahan yang terburuk apapun. Harus bisa ikhlas. Memang berat, tapi itu jalannya. Ya. Ya kalau kalian tidak bisa, nggak apa-apa. Itu kan jalan kalian. Kalian tahu yang terbaik yang mana. Tapi tolong, kalau membaca tarot dimanapun, jangan kalian anggap remeh. Memang setiap reader beda-beda, ada yang tidak spiritual, ada yang spiritual ya, tapi intinya tarot ini adalah sebagian dari sihir. Jadi kalian harus lihat dan perhatikan efeknya untuk kalian sendiri ya. Kalian memang tidak sadari, tapi energinya akan kalian rasakan. Kalian menjadi marahkah, dendamkah, sombongkah, baikkah, lunturkah, lembutkah gitu ya. So di sini ada file 3 ya. Kalian pilih. Aku Mami Lucky Tarot MS pilih file nomor 3 ya. So kita mulai ya tentang perasaannya dia dan keadaannya dia, perasaannya dia ke kamu setelah kamu lepas dia ya, dan tindakannya dia dan niatnya dia ke kita setelah kita lepas dia ya. Kita lihat perasaannya dia ke kamu setelah kamu lepas dia. Only you have a key to my heart ya. Dia merasa memang kamu yang memegang kunci hatinya dia di sini, dan dia merasa ya kamulah yang memahami dia dalam perpisahan ini. Kan dia pisah sama kamu ya, tapi ya kamulah kuncinya untuk mau berpisah atau tidak di sini ya. So situasinya dia ya. Situasinya dia setelah kalian lepas dia ya, situasi dia gelisah, stres ya, depresi, merindukan kalian dan juga merindukan cara spiritualnya dia. Dia banyak kesalahan, dia merasa banyak permasalahan dalam dirinya ya, karena kan dia memakai logika ya di sini, dan dia juga merasa bersalah dengan hubungannya bersama kalian, karena di sini dia ada janji untuk bisa mengikat kalian, yaitu kuncinya ada sama kalian tentang pernikahan. So kita lihat tentang ini situasinya dia ya, dan tindakannya dia selama kalian lepas dia. Apa yang dia lakukan selama ini? Ya di sini aku lihat dia coba mengendingkan depresinya ya di sini, dan dia sudah merasa hampa, tapi dia depresi, stres dari yang namanya hubungan twin flame memang, tapi di sini memang dia ingin mengendingkan sesuatu yang membuat depresi. Sekarang dia coba untuk bangkit sebenarnya ya. Dia juga terikat spiritual bersama kalian. Dia depresi, makanya stres karena kalian endingkan hubungan ini. So kita lihat niatnya dia ke kalian selama kalian lepas dia. Nine of Cups, the Wheel of Fortune, and the Page of Cups. Ya dia berharap
bisa ketemu lagi nih sama kalian, minta maaf ya, karena dia merasa kalian akan dipertemukan kembali ya. Karmanya dia tuh ingin minta maaf, dia merasa bersalah di sini dan dia tahu apa yang dia lakukan salah. Jadi dia coba untuk memperbaiki diri. Dia depresi nih, gimana caranya perbaiki diri, terutama komitmen dalam Tuhan. Dia juga pusing, stres ya untuk minta maaf sama kalian bagaimana. Tapi dia juga tahu kalau hubungan kalian ini ya akan dipertemukan kembali karena perjalanan twin flame. Ya, di sini aku lihat seperti itu. Jadi dia sangat pusing, tidak nyaman, tidak bahagia, merindukan kalian karena kalian endingkan ya, kalian lepas dia. Tapi dia merasa ingin mengendingkan ikatan ini tapi tidak bisa, karena memang ilahi akan mempertemukan kalian. Entah kapannya nanti, itu rahasia Allah ya. Karena di sini aku hanya melihat energinya dia dan tindakannya dia akan datang berharap meminta maaf kepada kalian. Dia ingin memulai kembali dengan spiritual lagi, tapi memang masih patch ya, masih kekanak-kanakan. Sini yang kulihat. Jadi kalian selama berpisah ini dia menyadari kalianlah yang memegang kunci hatinya ya. Jadi ini adalah kondisi dia tentang keadaan dia dan juga tindakannya dia selama ini, apa yang dia lakukan dan juga apa niat dia ya selama kalian lepas dia. Oke, so kita lanjut untuk yang nomor nomor 2. Even touch we not talk each other, I'm surely you always pray for me, thank you baby. Ya, dia tahu ya, walaupun kalian sudah tidak bicara lagi sama dia, dia masih merasakan kalau dia masih terasa dari doa-doa kamu masih memberikan doa yang terbaik buat dia. Dia merasa berterima kasih. Pay attention to the red flags. Dia tahu ya, kalau hubungan kalian ini banyak sekali permasalahan ya, karena ini yang aku rasakan adalah karmic circle, yang mana karmic relationship, yang mana hubungan ini memang harus pembayaran karma dulu ya. So kita lihat situasinya dia saat ini setelah kalian lepas. Wow, dia pengen banget nih bicara dengan kalian, tapi bingung mau ngomongnya bagaimana karena dia depresi nih ya, untuk menjelaskan hubungannya sama kalian. Karena sini dia banyak cinta ya, memberikan hubungan dan memberikan percakapan dengan orang banyak, terutama tentang cinta di sini ya. Jadi depresi, gimana jelasin ke kalian ya. Walaupun dia tahu ya kalian itu masih membuat dia terikat dalam pikirannya dia. Dan dia juga pusing dengan pembayaran karmanya ini selama tidak bicara dengan kalian. Dia juga memutuskan komunikasi dengan kalian di sini ya, karena kan tidak bicara, karena dia mempunyai banyak cadangan ya untuk ngobrol gitu ya, chatting gitu ya. So kita lihat perasaannya dia ke kalian selama kalian lepas. Tindakan atau perasaan di sini ya. Wow. Ya, dia sebenarnya sudah berselingkuh ya, sudah coba mencari cadangan kalian, tapi dia terbunuh dengan perbuatannya sendiri. Makanya sekarang dia pusing ya, pembayaran karma, dan nggak tahu harus bagaimana yang harus dia bayar ya, karena dia banyak kesalahan yang harus dia jalani di sini. So kita lihat niatnya dia, tindakan dia ke kamu setelah kalian lepas. Oke, di sini yang kulihat dia sulit banget ya untuk reconciliation sama kamu. Belum bisa kembali energinya ya, karena banyak permasalahan untuk bisa healing dan juga untuk bisa berkata jujur di sini, karena dia terbunuh dengan perbuatannya sendiri, dengan ketegasannya dia memutuskan kamu secara sepihak, dan sekarang kamu memutuskan dia. Dan di sini dia juga coba untuk fokus ya, tadinya nih kepada perselingkuhan, dia mencari kesenangan selama tidak bicara dengan kamu, tapi ternyata ilahi membangunkan dia ada sesuatu yang harus diendingkan. Oke?
Jadi ini dia lagi kena karma, dan niatnya dia setelah putus sama kalian lepaskan, dia sulit untuk kembali saat ini karena dia masih memegang kontrol tentang dirinya sendiri, karena dia merasa dia yang berhak bicara dengan kalian atau tidaknya. Oke? So, kita lanjut yang nomor 3. Perasaannya dia di bawah alam sadarnya dia tentang kalian selama kalian lepas dia. Dia mau bicara dari hati ke hati, heart to heart conversation, honestly discuss your feeling with each other. Dan let we start again our love more deeper and unconditional love from right now. Dia benar-benar menunggu ya kalian bisa bicara dengan dia, karena dia pengen bicara sama kalian nih dari hati ke hati. Di sini yang dia rasakan, dan dia sebenarnya ingin kata jujur dengan kalian, perasaannya dia bagaimana. Jadi dia pengen memulai lagi dengan kalian ya di sini. So kita lihat situasinya dia selama kalian lepas dia ya. Wow, di sini dia merasa kehilangan ya, terutama dia udah gak ada gairah untuk membangun sesuatu yang baru ya. Situasinya dia ini ya, apa yang dia bangun sekarang itu tidak bisa membuat dia seperti di masa lalu selama dengan kalian, karena di sini dia benar-benar kehilangan ya, terutama tentang seksualnya juga ya. Jadi dia di sini kehilangan gairah dari masa lalu. Jadi dia tuh kehilangan gairah ya dengan orang lain. Dia merasa kesendirian. Situasinya dia juga menjadi orang yang tidak punya gairah, tidak punya masa depan, karena dia selalu memikirkan tentang masa lalu di sini. Apa yang dia bangun selalu kembali lagi ke masa lalu. Apa yang dia gairahkan kembali lagi tentang masa lalu yang pernah dia kehilangan karena ada skandal. Di sini membuat dia dilema ya, karena dia merasa kangen dengan kalian, makanya dia ingin memulai lagi hidup dengan kalian. So kita lihat tentang perasaannya dia ke kalian ya, atau ya perasaannya dia atau tindakannya dia ya selama kalian pisah atau lepas. Wow, dia menunggu kabar dari kalian, tapi dengan keras kepalanya dia hanya nunggu. Dia nggak mau memulai, mau komunikasi dengan kalian, karena dia tahu dia masih menunggu kalian yang bisa open komunikasi. Dan di sini dia juga menggunakan healingnya dia nih dengan spiritualnya dia ya, makanya dia mengontrol cara dia menunggu kalian. Dan di sini dia juga kehilangan pekerjaan yang aku lihat, karirnya dia, karena dia keras kepala dengan masa lalunya, membuat dia hanya menunggu tentang kalian. Niatnya dia setelah kalian lepas, niatnya dia ke kalian setelah kalian lepas dia. The Star, the Five of Swords, the Emperor. Wow, keras kepala banget nih orang ya, Aries banget ini, the Emperor ya. Jadi niatnya dia ingin kembali dari apa yang telah dia lakukan selama ini sia-sia. Dia ingin bertanggung jawab, ingin stabil lagi dengan kalian. Tapi memang keras kepalanya inilah yang menjadi dia ya, semuanya sia-sia. Apa yang dia lakukan tidak ada kebahagiaan. Di sini dia menyerah ya. Dia menyerah juga sebenarnya tentang keras kepalanya ini, karena dia kehilangan pekerjaan. 55 ya, perubahan dalam hidup, kekacauan dalam penantian, kekacauan dalam karir. Di sini harapannya dia ingin mempertanggungjawabkan dari pasrahnya dia dan juga dari keras kepalanya dia. Tapi memang di sini dia keras kepala banget nih. Kamu memang harus hati-hati, harus ekstra dengan orang semacam ini ya. So aku harap ini bisa resonate untuk kalian semua. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komennya channel aku Lucky Tarot MS. Dan sekali lagi aku mohon maaf buat yang nonton channel aku, tolong kalian bedakan ya, pahamilah tentang tarot dengan baik. Jangan kalian percaya 100%, tapi kalian hormatilah ya dari perjalanan
gaibnya, karena tarot ini sebagian dari sihir ya. Aku nggak munafik ya, aku nggak munafik, sebagian dari sihir. Makanya kenapa aku selalu tirakat kepada Allah, karena aku meminta agar readingan ini menjadi nyata. Jadi tolong ya, jangan anggap readingan aku ini fun atau iseng. Kalau kalian hanya iseng, jangan ditonton channel aku, karena aku meminta readingan ini agar menjadi nyata 90% aja kepada Allah, itu pun dengan cara ritual aku ya. Jadi tidak sembarang, tidak hanya membaca tarot, karena tarot ini bisa menjadi malapetaka untukku sendiri dan juga orang yang nonton kalau tidak sebanding dengan spiritualnya ya. Karena ini juga udah ada ya di zamannya Nabi Musa dan juga zamannya Nabi Harun tentang sihir, dan di zamannya Babilonia ya. Aku harap kalian memahami tentang tarot ini ya guys, dan bukan berarti aku menyuruh kalian percaya dengan tarot, bukan ya, tapi hargai dan hormati ya tentang tarot, karena tarot ini tidak sembarang. Ini adalah sihir, termasuk sihir, tapi tergantung dari yang memakai sihir tersebut, dia gunakan untuk kebaikan kah atau keburukan, karena itu akan menjadi petaka atau keberuntungan untuk dirinya dan juga orang lain yang ditolong. Oke guys, aku harap ini bisa disyukuri buat kita semua, dan jangan lupa di subscribe, di like, and thank you very much untuk stay tune di channel aku, dan tetap istiqomah kita sama-sama kepada Allah ya guys, tetap meminta kepada Allah. So thank you so much guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.